kamu sudah bebas nakal lagi. Kau benar-benar anak ikan. Penasaran ya teman-teman dengan kelanjutan ceritanya? Tapi sebelumnya jawab dulu salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. First of all, let us say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, which has given guidance and blessing to us. Salawat and salam are always delivered to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness into the brightness. Mardalan-dalan tu PT Asam Jawa, unang lupa manuhar este, onna utusan siang Widya Dharma, goarna hana Humaira Dalimte. Tahu nggak artinya teman-teman? Nggak tahu. Artinya jalan-jalan ke PT Asam Jawa, jangan lupa membeli ST. Ini dia utusan ST Widya Dharma, namanya Hana Humaira Dalimte. My name is Hana Humaira Dalimte. I'm 8 years old. Now I'm in the second grade elementary school. I study in Widya Dharma Private Elementary School. Saya boleh nyanyi nggak teman-teman? Boleh ya? Sinanggar tula, 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 sinanggar tula, 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 sinanggar tula, 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 sinanggar tula, 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 sinanggar tula, tula, sinanggar tula, tula. Tu dia malu. Dibuat di depan nyanyinya. Dibuat di depan berarti nyanyinya. Kan memang ada juga di internet itu pertama dia kan supaya mancing kan. Sinanggar tula, 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 sinanggar tula, 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 sinanggar tula, tula. Enggak lah, aku siaran langsung. Sinanggar tula, 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 sinanggar tula, tula, sinanggar tula, tula. Mendengar lagu tadi, kira-kira saya bakal menceritakan cerita rakyat dari mana ya? Kalau saya sebutkan kata ikan mas, cerita apa yang terlintas di benak teman-teman? Danau Toba. Baiklah teman-teman, saya akan membawakan cerita yang berjudul Asal Usul Danau Toba. Cerita ini berasal dari Sumatera Utara. Oh itu dia dongeng terus dia pakannya. Dedek Firmansyah. Jadi ini ceritanya teman-teman. Kita pun enggak. Long time ago, on Andalas Island, lived a young man named Toba who loved fishing. Dahulu kala, di pedalaman Pulau Andalas, tinggallah seorang pemuda yang gemar memancing ikan bernama Toba. Lambat kali dia apa nih? Nah, aku mancing di sini saja. Hari ini aku Dapat suaranya kan? untuk menu makan malamku. Dapat dia suaranya. Toba yang sabar akhirnya merasakan kainnya dimakan oleh ikan. Wah, minat sekali ikan ini. Jami lawan. Pasti ini kan yang besar. Toba pun berhasil mendapatkan sebuah ikan
iya, kata Toba. Ikan itu tampak berkilauan terkena pancaran sinar matahari. Toba pun memasukkan hasil tangkapannya itu ke dalam sebuah tempayan. Usai mendapatkan ikan, Toba bergegas menuju rumah untuk memasak ikan tangkapannya. Nah, tunggu di sini dulu ya ikan. Aku akan mencari kayu bakar untuk memasak. Sementara Toba mencari kayu bakar, sebuah keajaiban terjadi dari rumahnya. Rumahnya seketika bersinar. Setelah beberapa waktu mencari kayu bakar, Toba pun bergegas menuju rumah. Namun, betapa terkejutnya Toba ketika memasuki rumahnya. Kemana ikanku tadi? Lalu, dari mana emas-emas ini? Ikan hasil tangkapannya menghilang. Sebagai gantinya, terdapat keping-kepingan emas di dalam tempatnya. Itu merupakan emas dariku, Toba. Terdengar suara seorang gadis. Siapa kau gadis manis? Apa yang kau lakukan di sini? Dapat. Aku sebenarnya adalah Dia ikan pede yang nih. tangkap tadi pagi. Jangan kau makan aku. Sebagai gantinya, aku akan tinggal bersamamu untuk membantumu. Tapi janjilah padaku, kau tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Kata gadis sang jelmaan ikan. Baiklah, aku berjanji. Jawab Toba. Maka gadis jelmaan ikan tersebut tinggal bersama Toba untuk membantu Toba. Hingga gadis jelmaan ikan tersebut menikah bersama Toba. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Samosir. Namun, karena sering dimanja, Samosir tumbuh menjadi anak yang malas dan nakal. Toba dan istrinya terkadang merasa prihatin dengan kelakuan anak mereka. Hingga di suatu pagi, Nak, memang tak kalah. Tarkan nasi ini pada ombak ladang. Jawab ibu Samosir. Aku masih capek habis bermain inang. Tenang saja. Jawab Samosir dengan suara malas. Nak, Inang minta sekali ini saja. Turuti perintah Dapat Inang suaranya ini. tadi. Kata Samosir ibu bundanya. Tiga suara dibuatnya. Bawa ke sini bekalnya. Akhirnya, Samosir mau mengantarkan bekal untuk ayahnya di ladang. Kala itu, matahari bersinar terang. Mana dapat Samosir dengan muka cemberut masam berjalan menuju ladang sang ayah. Panasnya, aku beristirahat sebentar, kata Dia Samosir. kan. Samosir berteduh di bawah pohon yang rindang. Iya. Mudah-mudahan di atas bulan Betul-betul tujuh. abang-abang ya, pasti enak. Dimakan pintar masak. Samosir yang nakal membuka bekal itu untuk sang ayah. Makanan kesukaanku. Aku makan sedikit. Tas, aku tidak diketahuinya. Enaknya masakan Inang. Tak disadari, Samosir memakan semua bekal ayahnya itu. Yang stabil itu dia Miknya. Kalau ke di sini baru dia stabil. Mengantar bekal untuk ayahnya di ladang. Setibanya di sedikit ladang, lah dia untuk pemasan. Maunya kok memang apa? Beli yang ini tapi yang bagusnya. Samosir Iya kan? Nggak Jangan gembira. jangan yang Aku ke sini. Abang kira Jadi dia Inangmu yang akan ke leluasa sini. gitu. Ayo, makan bersama Dia abang dari dulu. Mm-mm. kata ayah Samosir. Jawab Samosir sampai ketakutan. Namun, betapa terkejutnya Toba ketika mengetahui bekalnya kosong. Apa ini? Kenapa tidak ada makanan yang tersisa? Maafkan aku hilang. Tadi aku makan sedikit waktu perjalanan ke sini. Toba sungguh marah mendengar pengakuan anak
Ia segera Pokoknya pun nanti berlari gini menuju aja, rumah oke juga. menemui ibunya. Inu, Pakai ini deh yang Samosir kenapa menangis, nak? Samosir menceritakan kepada ibunya bahwa ia dikatakan anak inang oleh ayahnya. Mendengar cerita anaknya, sang ibu terkejut. Ia tidak menyangka bahwa suaminya telah melanggar janji untuk tidak menceritakan asal-usul pada siapapun. Ya itu rupanya itu taruh situ. Segera ke atas bukit sana, cepat sana, cepat nak, kata ibu Samosir. Baiklah, Karton. kata Samosir. Ibu nanti Samosir inilah menyuruh orang putranya untuk baca pergi ke atas nanti bukit tuh yang kasih lebih tinggi. masukkan dia. Setelah mengetahui putranya telah Enggak, sampai, katanya mau ganti dongengnya, mau ganti Sampuraga kok dia terpilih. Oh katanya. Heeh, karena kalau Danau Toba itu udah biasa. Yang sebenarnya apa tuh Sampuraga? Katanya mau dibarengi sama nyanyi Tapsel gitu. Ini kan pas Sinaga dulu pulanya. Tahun! Terjadilah hujan badai yang besar. Hujan yang begitu tiba-tiba membuat semua hewan berlarian panik, mengamankan diri. Hujan deras mengguyur lembah, membuat air sungai meluap dan membentuk sebuah danau yang Tiga besar. mana yang keras ini? Nggak tahu itu. Danau Kayaknya itu yang lalu dikenal itu. sebagai Saingan Sinajah itu yang tengah itu. sedangkan pulau Sinajah yang ikut lagi tak mau loh. Itu aja yang dibawa ke peserta itu cuma 2 loh, nggak ada orang. Nggak mau dia. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini Dia adalah dia jangan kelas sekali-kali Kelas 4. buat janji jika Kan tidak masih mampu bisa. menepati. nggak bisa lagi. Karena dia udah ke perpus ya. Dia jelas menang kan ceritanya gitu ya kan. Iya, kelas Thanks juara for 2. your attention. Tapi masih bisa lah kalau kecuali Kalau juara ada Iya. sumur gulada, Cuman umurnya bolehlah masih kita Kelas menang. 5 masih bisa. Kalau ada umur yang panjang, bolehkah Mau dia anak juga. tampil lagi? Burung irian, burung cendrawasih cuma ada di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga Hana jadi juara. Assalamualaikum Mengharap kau jadi juara. warahmatullahi